Oke, apakah menabung pulsa itu efektif? Oke, kita tahu bahwa sebuah SIM card itu bisa kalian gunakan untuk berbagai macam hal, termasuk untuk telepon, untuk SMS, paket data kalau yang sekarang ya, karena untuk telepon SMS mungkin udah cukup kurang populer bagi beberapa orang dan mungkin itu cukup populer bagi beberapa orang juga. Selain itu, memang untuk SIM card sendiri saat ini dijadikan sebagai salah satu kunci utama akses di beberapa hal, seperti perbankan, WhatsApp, layanan messaging lainnya, verifikasi di sosial media ataupun akun apapun itu yang membutuhkan nomor telepon atau nomor SIM card. Dan saking berharganya SIM card, nomor SIM card itu digunakan di marketplace juga sebagai kayak username login. Ini login bisa pakai nomor HP ya. Di beberapa layanan bank juga ada yang menggunakan SIM card untuk bisa seamless dalam penarikan uang dari tanpa menggunakan kartu ATM. Jadi memang kegunaan SIM card itu ada banyak banget ya. Kalau misalnya kita bicara SIM card, ya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya operator seluler. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya yang tadi, apakah efektif menabung pulsa? Ya dalam hal ini mungkin itu menabung pulsa itu adalah kalau misalnya itu mengejar masa aktif. Misalnya di tiap pembelian sekitar 25.000 itu ya pulsa itu biasanya akan dapat di beberapa provider ya, itu dapat 30 hari masa aktif. Ibarat kata mungkin mau ditabung untuk beli paketan mungkin ke depannya gitu kan, ataupun untuk dijual kembali gitu ya. Kalau dijual kembali misalnya katakanlah ditransfer itu kan juga ada biaya transfer teman-teman, dan itu lumayan besar juga. Jadi kalau misalnya transfernya itu cuman sedikit itu ya eman-eman. Hanya aja perbedaannya kalau misalnya kalian itu beli pulsa dan transfer pulsa itu jelas di masa aktifnya ya. Kalau transfer pulsa itu tidak menambah masa aktif. Iya, memang dilemanya teman-teman. Karena memang di beberapa provider itu mengharuskan untuk itu ya, menambah masa aktif dengan pengisian pulsa. Jadi semisal kalian itu sudah memiliki SIM card tuh, kalau tidak kalian isi pulsa dan itu sudah berakhir masa aktifnya, itu kan akan masuk ke masa tenggang ya teman-teman. Tetapi ketika itu sudah masuk masa tenggang dan masa tenggang itu sudah berlalu teman-teman, maka ya sudah, SIM card kalian, nomor HP kalian kobong. Oke, walaupun demikian, memang ada beberapa cara ya. Jadi kalau misalnya kalian pas ingat, kalian bisa langsung menuju ke center terdekat ya di kota kalian seperti itu. Lalu biasanya untuk mengaktifkan kembali kalian akan ditawari untuk pasca bayar terlebih dahulu selama 6 bulan sebelum nantinya bisa kalian balikan lagi ke prabayar teman-teman. Tapi itu cepat-cepatan ya, karena biasanya ada recycle ya selama 6 bulan ya. Tapi masih ada waktu cukup lama sih sebelum nomor kalian itu di recycle. Tapi kan itu dulu ya, kita nggak tahu ya untuk yang sekarang itu berapa gitu ya. Misalnya lebih cepat gitu ya, atau sebulan udah masa tenggang berlalu gitu ya, udah kobong gitu ya, itu akan langsung di recycle. Banyak sekali dampak ya kalau misalnya kalian itu sudah kaitkan di berbagai macam kebutuhan identitas digital kalian. Tentu itu akan ribet banget ya, harus ganti satu persatu misalnya. Itu pun kalau yang ingat, kalau yang nggak ingat gitu ya, ya seperti itulah teman-teman ya. Kadang ya dilema juga, tetapi mau tidak mau memang kita butuh SIM card itu, nomor HP itu untuk berbagai macam hal. Nah lalu apakah efektif gitu ya? Kalau bilang efektif atau enggak, nah kalian perlu berhati-hati teman-teman. Karena ini smartphone. Saya pernah memiliki pengalaman yang cukup pahit. Jadi ketika kita itu mengisi pulsa gitu kan, niatnya mau menyimpan gitu kan, nyimpen pulsa itu gitu ya, pas banget ya ini ya, nyimpen pulsa, tetapi itu kan kita ganti kartu ke smartphone yang lain. Nah ternyata data selulernya itu aktif teman-teman, dan kondisinya itu tidak terkoneksi atau tidak memiliki paket data ya. Jadi kita tidak terkoneksi di paketan gitu ya, paketan data. Sehingga ketika kita tidak memiliki paket data ya, langganan paket data, maka itu akan langsung motong pulsa teman-teman. Dan itu benar-benar cepat banget. Bahkan belum ada 1 menit pun itu sudah habis banyak banget. Dari 25.000 itu sampai habis ke 5.000 rupiah. Coba bayangkan, belum ada 1 menit ya, bahkan baru 15 detik mungkin ya. Ngeri. Jadi bayangkan itu cuman katakanlah 25 ya. Bayangkan kalau misalnya kalian itu sudah menimbun sekitar 200.000 ataupun sampai bahkan 1 juta gitu, tiba-tiba nggak sengaja ataupun tiba-tiba data seluler kalian itu aktif sendiri walaupun di sini itu wifi kalian aktif teman-teman. Nah jadi seperti itu, resikonya besar banget. Sehingga di situ kita coba bertanya nih di sini ya, dari IA ini ya, di Indonesia masa aktif kartu SIM prabayar harus diperpanjang teman-teman secara rutin melalui isi ulang. Tapi memang ada beberapa ada satu ya saya rasa yang dia itu tidak membeli masa aktif teman-teman. Tetapi di sini kalau kalian lihat ya, itu kan yang tadi yang tak sampaikan ya. Ini kalau kalian lihat di sini, jadi kartu yang selamanya tanpa syarat itu sudah tidak ada. Memang semuanya itu dengan syarat. Jadi ketika di situ dia tidak harus membeli kita, tetapi itu harus berada di jaringan itu. Kalau misalnya kalian tidak berada di jaringan operator seluler itu selama 60 hari misalnya, kayak gitu, maka nomor kalian itu hangus ya teman-teman. Tetapi selama kalian itu
tetap berada di jaringan itu, artinya aktif terus, maka itu aktif selamanya. Itu ada dan itu bagus, teman-teman. Ya, itu saya akui kebijakan yang bagus sekali ya. Apalagi di tengah SIM card yang begitu penting sekali gitu ya, nomor SIM card yang begitu penting. Ya, mungkin kalau misalnya untuk anak-anak muda, saya rasa mungkin tidak terlalu ini ya. Cuman untuk beberapa orang mungkin dia akan misalnya lupa ngisi pulsa dan lain sebagainya, tiba-tiba nomornya udah nggak bisa digunakan lagi, kan gimana coba ya. Padahal itu terkoneksi di berbagai macam perbankannya, mungkin di berbagai macam layanan digital, WhatsApp dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Ya walaupun tadi udah tak sampaikan ya solusinya itu tadi. Itu udah ada ya, masih ada solusinya gitu ya. Kalian langsung pergi ke center terdekat tuh, langsung dari pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Kita pernah ya melakukan hal itu gitu ya. Jadi nomor pernah lepas di masa tenggang teman-teman, dan kita langsung ke sana gitu ya, dan ternyata bisa. Ya, kembali lagi ya, entahlah apakah sekarang masih bisa atau enggak. Kalian langsung saja ke sana. Oke, kembali lagi ke situ tadi ya. Tidak efektif teman-teman. Jadi kalau misalnya tiba-tiba itu data selulernya itu tadi aktif, itu dia langsung motong pulsa kalian dan langsung lenyap gitu teman-teman. Tidak ada pemberitahuan sama sekali, tidak ada proses pencegahan atau ibarat kata pengaman ya, agar kalau misalnya di sini kita tidak langganan pakai data itu tidak langsung motong pulsa, tidak ada, jadi langsung. Dan itu tadi itu masuk ke aktivitas minimal teman-teman. Jadi setiap kali kita itu isi pulsa atau beli paket data, internet, SMS, telepon, masa aktif itu akan bertambah ya. Jadi ini tadi yang sesuai dengan kasusnya ini, yang tidak efektif. Ya tidak efektif ya teman-teman. Mending kalian itu store-nya ke, kalau misalnya kalian mau ya enggak sih ya, soalnya kan memang itu tujuannya kan ke perpanjang ya, memperpanjang masa aktifnya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya ke penyimpanan kayak Kupai dan lain sebagainya kan itu bukan ya, tidak terkait ya teman-teman. Karena di sini fokusnya adalah ke menambah masa aktif. Nah, di sini ya di beberapa operator seluler dia juga menerapkan masa tenggang. Jadi ini kayak masa ampunan gitu ya, grace period gitu ya. Jadi kalau misalnya itu memasuki 1 bulan dan 30 hari gitu ya teman. Itu untuk itu, sehingga nanti kalau misalnya dalam waktu grace period itu ya, itu kita ngisi pulsa ya, itu selamat, dia nambah lagi gitu ya. Tapi ini rawan gitu ya. Rawan teman-teman. Rawan itu tadi gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah terlanjur itu melewati itu kan jadinya kayak itu kobong tadi teman-teman. Hanya aja ini udah cukup bagus ya kalau ada masa tenggang. Coba bayangkan kalau nggak ada masa tenggang itu langsung gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kadang ini bisa juga dimanfaatkan ya, jadi untuk lebih menghemat, tetapi riskan memang kalau lupa gitu ya. Jadi intinya kalau di sini itu kartu SIM prabayar di Indonesia tidak ada yang gratis selamanya. Anda harus menjaga keaktifan nomor tersebut. Nah, tapi ya itu tadi ya, ada yang tak bilang tadi teman-teman, ada yang aktif, yang penting itu kita masuk ke jaringannya teman-teman. Seperti itu. Tapi kembali lagi ya, kita nggak tahu yang namanya kebijakan di situ kan bisa berubah sewaktu-waktu juga. Ya, sebagai seorang pengguna ya kita perlu mempersiapkan banyak hal. Karena sebuah perusahaan pun kalau udah beda manajemen juga bisa aja beda kebijakan, bro. Ibarat aja kalau misalnya udah beda komisaris saja itu ya mungkin bisa aja itu merubah tatanan. Misalnya kalau yang tadinya itu pro pelanggan jadi tidak pro pelanggan, alias bagaimana caranya agar bisa meningkatkan keuntungan lebih banyak. Jadi kita nggak pernah tahu ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini akan aku kasih tahu ya caranya teman-teman. Jadi yang paling efektif ya, paling efektif teman-teman di situ ketimbang kalian itu nimbun pulsa, yaitu adalah kalian bisa membeli masa aktif saja. Itu jika misalnya kalian itu tidak menggunakan secara aktif untuk kalian tuh beli paket data ataupun kalian untuk komunikasi dan lain sebagainya. Jadi kalian hanya pengen menjaga agar itu tuh aktif. Nah, di satu sisi memang sih teman-teman ya, dengan seperti ini ya, adanya kayak gini tuh kita bisa menjadi kayak menopang misalnya infrastruktur yang mereka bangun dan lain sebagainya gitu ya, sehingga operasional itu tetap berjalan lancar teman-teman. Jadi kayak win-win solution lah ya, kayak gitu teman-teman. Dan ini merupakan salah satu layer ya buat kalian gitu ya, agar ya sama-sama itu menjadi lebih efektif juga gitu ya teman-teman buat kalian. Ya bayangkan aja kalau misalnya katakanlah ya perusahaan swasta gitu ya, perusahaan swasta yang dia mungkin membayar berbagai macam operasional dan karyawan dan sebagainya kayak gitu teman-teman, itu kan dari langganan kalian gitu ya. Nah makanya ya sudah layak juga sih kayak gitu teman-teman dengan adanya sistem kayak gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya katakanlah itu ada perusahaan milik negara sih, saya rasa nggak kayak gitu juga ya, karena ya itu kan beda lagi ya. Untuk negara kan harusnya pro rakyat ya, kalau negara harusnya pro rakyat ya memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah ya itu gratis, itu kita tidak perlu untuk membeli masa aktif misalnya kayak gitu ya sepertinya sudah wajar teman-teman. Jadi tidak agar tidak memberatkan masyarakatnya ataupun rakyatnya, seperti itulah ya. Namanya juga BUMN. Nah, berbeda kan sama swasta yang itu mungkin skemanya itu akan berbeda lagi. Seperti itu, termasuk ya itu tadi ya untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya, itu kan berbeda lagi. Dan kalau misalnya terjadi kebangkrutan atau gimana gitu kan, itu beda lagi juga gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, it's fine. Nah, di sini finalnya gitu ya teman-teman. Finalnya kita akan kasih tahu caranya bagaimana kalian itu bisa menambah masa aktif. Dan seperti apa pengalaman saya menggunakan hal
ini ya, termasuk berapa sih untuk masa aktif ini, itu, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kali ini kita itu kan ini memakai Indosat ya untuk yang ini teman-teman. Jadi kalau untuk Indosat sendiri dia itu biasanya untuk menambah masa aktif kalian bisa langsung ke 555. Nah, seperti ini ya teman-teman, 555, dan di sini kalian aktifkan aja, aktif seperti ini, tuliskan aja aktif. Ini biasanya yang aku beli itu kalau nggak aktif 7, nah seperti ini ya teman-teman, aktif 7 kayak gini berarti 7 hari. Ini aktif 14 berarti 14 hari. Ini tanpa spasi teman-teman ya, seperti ini. Aktif 14 berarti 14 hari, aktif 30 berarti 30 hari kayak gini biasanya teman-teman. Dan untuk 30 ini tuh 10.000 ya teman-teman. Kalau untuk 14 hari itu 5.000 teman-teman, seperti itu. Itu dari pengalamanku ya. Seperti itu. Jadi ketika di sini tuh kan ini pulsa aku cuma 5.000. Dan aku akan masukkan aktif 30 teman-teman seperti ini. Ya, kirim. Aktif 30 ya. Kalau kalian lihat di sini, maaf pulsa tidak mencukupi, pastikan pulsa kamu cukup. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ini pulsaku di sini kita tunjukkan secara langsung ya. Bintang sekarang bintang 888 ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngecek pulsa menggunakan USSD. Ya kalian bisa install download ya aplikasi juga di situ bisa. Nah, ini dia 5.600 teman-teman. Oke, right. Di sini dan oke, kita akan langsung aktif 14 teman-teman. Tuh, aktif 14 ya. Langsung kita kirim. Nice. Oke, kita kirim dan kita tunggu aja di sini. Ternyata maaf, pulsa tidak mencukupi teman-teman. Wow, berarti selama ini itu 5.000 lebih ya. Kita akan cobain langsung ke aktif 7. Oke, kita lihat di sini. Oke, tidak bisa. Oke dah, kita coba lihat di sini untuk gini ya. Perpanjang masa aktif, jangan sampai nomormu ini aktif mulai 2000. Oke, kita lihat. Oh, ternyata di sini menambah masa aktif ini kan harusnya 5.000 kan? Tuh kan sesuai dengan yang bilang tadi ya. Oh, ternyata tidak ada ya. 7 teman-teman, artinya 3 itu 2000. Eman-eman juga sih. Di sini harusnya 5.000 teman-teman. Jadi seperti itu tadi teman-teman. Ini padahal tadi itu ada 5.600, tapi entahlah kenapa kok nggak bisa gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, hanya aja di sini ini tuh ada ya, ada masa aktif ini ya teman-teman. Jadi ada maksimalnya. Jadi di sini tuh maksimal masih 87 hari, maksimal masih 76, terus maksimal itu masih 60 hari baru bisa. Jadi 87 ditambah 3 berarti 90 maksimal teman-teman. Jadi ketika kalian tuh pengen menambah masa aktif, kalau sudah mencapai 90 hari berarti itu nggak bisa ditambahkan lagi, bro. Itu ya aturan mainnya di sini, bro. Dan mungkin di beberapa provider atau operator seluler lain itu menerapkan yang berbeda dengan harga yang berbeda juga. Nah, sekarang pertanyaanku di sini aktif 14 padahal tadi kan 5.000 ya teman. Ternyata di sini kok maaf pulsa tidak mencukupi. Pastikan pulsa kamu cukup gitu ya. Padahal kan 5.000 kan, tadi 5.600, mungkin harganya naik kali ya. Ya, entahlah teman-teman. Jadi ya itu adalah pembahasan ya seputar itu tadi untuk menjawab tadi ya teman-teman. Jadi untuk menimbun pulsa di SIM card kalian itu rawan banget teman-teman. Eman-eman juga kalau misalnya kalian sudah mencapai 1 juta, bayangkan gitu tiba-tiba data seluler kalian aktif gitu ya, kalian nggak langganan itu kan langsung hangus banyak ya teman-teman, seperti itu. Cecaknya kembali, bro. Astaga, astagfirullahaladzim, cecaknya dia berada di situ lagi padahal ini biasa tak buat senderan loh. Aduh, ditemani cecak, bro. Oke teman-teman, ini udah jam 12, jadi kira-kira seperti itu tadi untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat menjawab tadi teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan tadi teman-teman, dan di sini kalau kalian lihat Indosat dulunya itu ada BUMN teman-teman, dan di sini sekarang statusnya berubah menjadi perusahaan swasta. Nah, hanya saja di sini Indonesia itu masih memiliki saham minoritas, dan mungkin juga ada yang lainnya itu teman, karena memang operator seluler di Indonesia itu lumayan banyak ya, walaupun sekarang udah mulai pada merger teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada salah-salah kata mohon maaf teman-teman, dan kalian bisa benarkan kalau misalnya ada yang salah-salah teman-teman di kotak komentar, bro. Oke, thank you for watching, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.